gedung DPR RI. Saya di sini tentunya bersama pimpinan DPR, Pak Agus Hermanto, Pak Didi Mukrianto, dan Pak Joko Wijanto. Sebetulnya ada satu lagi, Pak Benny Kaharman, yang tadi siang jam 11 hadir dalam pertemuan tersebut. Sebelum saya membacakan, tentunya saya ingin memberikan satu gambaran bahwa tadi pertemuan berjalan cukup dinamis dan baik dari jam 11 hingga setengah 2. Ya, kami semua telah mendengar penjelasan dari Presiden, yang mana juga ditemani oleh segenap Menko dan beberapa Menteri Kabinet Kerja, yang pada intinya beliau menyampaikan penjelasannya mengenai calon Kapolri dan isu mengenai Kapolri, serta juga menjelaskan mengenai APBN dan rencana realisasinya. Dan kemudian kami dari pimpinan fraksi di DPR RI juga memberikan satu pandangan masing-masing, serta menyertakan berbagai macam usulan dan harapan agar Presiden dan pemerintah benar-benar bisa menyerap dan memahami apa yang kami fraksi rasakan dan lakukan selama ini. Ini seperti yang ada dalam dokumen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrat bagi kita semuanya. Yang pertama-tama kami ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah dan parlemen yang telah menyelenggarakan rapat konsultasi pada kesempatan yang baik ini. Ini merupakan ikhtiar kita bersama dalam rangka meningkatkan komunikasi politik demi terciptanya satu harmoni untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dan tantangan bangsa disertai dengan solusi yang tepat. Poin kedua, fraksi Partai Demokrat memahami bahwa dinamika antara Polri dan KPK cukup berkembang di tengah masyarakat. Kami memandang bahwa kedua institusi ini penting dan mesti diselamatkan. Sekaligus kami pun berharap agar masing-masing institusi ini dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya demi terciptanya supremasi hukum, sekaligus mengayomi seluruh masyarakat sehingga negara kita lebih taat akan hukum, tertib, dan damai. 3. Dalam konteks tersebut, fraksi Partai Demokrat masih meyakini bahwa pemerintah pasti mampu menyelesaikan masalah yang berkembang dengan solusi yang jitu tanpa hiruk-pikuk yang terus terjadi. Kami akan mendukung penuh jika solusi tersebut benar-benar mengikuti aspirasi dan keinginan masyarakat demi terciptanya stabilitas politik yang lebih baik. Poin keempat, fraksi Partai Demokrat mengajak kita semuanya untuk mensyukuri stabilitas ekonomi dalam perkembangan perekonomian Indonesia yang telah dicapai selama ini. Selanjutnya, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan ekonomi Indonesia untuk terus tumbuh dan diperhitungkan di dunia. Poin kelima, fraksi Partai Demokrat tentunya ingin mendengar lebih akan kebijakan dan solusi konkret pemerintah di bidang ekonomi, agar apa yang sudah dicapai selama ini dapat terus ditumbuh kembangkan. Sungguh pun demikian, kami juga mencermati beberapa isu aktual yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan rakyat, terkait ruang fiskal, target penerimaan negara di sektor pajak yang terlalu optimis, fluktuasi harga BBM, BBG, kenaikan TDL non-subsidi, dan tingginya harga-harga bahan pokok
yang menyebabkan beban hidup rakyat semakin berat. Poin keenam, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk terus menjalankan dan meningkatkan program-program pro rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat serta mencari solusi konkret untuk meringankan beban hidup rakyat. Ketujuh, sebagai penutup, fraksi Partai Demokrat akan mendengarkan penjelasan pemerintah dan tentunya fraksi Partai Demokrat memberikan kesempatan dan yakin bahwa pemerintah pasti memiliki solusi yang tepat sesuai harapan rakyat dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan negara yang baik atau good corporate governance. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.